Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Bungkus Mayat. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dulunya Pak Giman hanya pekerja biasa sebagai tukang kebun. Setiap harinya ia selalu di kebun, jarang berinteraksi dengan orang lain. Jika bertemu dengan orang lain, ia tidak akan menyapa, bahkan memberi senyuman saja tidak pernah. Namun di balik semua itu, Pak Giman memiliki kepribadian yang aneh. Selain sikapnya yang dingin, ia juga sering berbicara sendiri. Mengenai berita adanya teluh, awalnya para warga tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya. Selidik demi selidik dan beberapa orang yang terkena teluh, warga mulai curiga terhadap Pak Giman. Bukan hanya curiga, melainkan sempat memergoki Pak Giman tengah membopong mayat. Orang yang pertama yang terkena teluh adalah keluarga Pak Narto, yakni Pak Narto sendiri. Malam itu kemungkinan pukul 21.00, yang mana pada saat itu Pak Narto tengah duduk seorang diri di ruang tamu. Hingga menjelang pertengahan malam, tepatnya pukul 23.00. Tiba-tiba perut Pak Narto terasa mulas. Semakin ditahan rasanya, semakin mulas. Bahkan terasa sudah sampai di ujung. Ada-ada saja. Malam-malam begini pengen berak lagi, gumamnya sambil berjalan ke belakang rumah menuju perkebunan pisang. Singkatnya, selesai membuang hajat, Pak Narto memutuskan untuk langsung tidur. Ia pun bergegas masuk ke dalam kamar dan menggeser istrinya yang kala itu tengah terlelap. Lalu merebahkan badannya di atas ranjang, membolak-balikkan badannya mencari posisi yang nyaman. Sudah sampai jam 2 dini hari, Pak Narto masih belum terlelap. Matanya terus melirik ke sudut ruang kamar. Entah kenapa, suasana di dalam kamar terasa berbeda. Bukan hanya itu saja, Pak Narto juga merasa gelisah. Pikirannya melayang, memikirkan sesuatu yang semestinya tidak perlu ia pikirkan. Apa yang dipikirkan oleh Pak Narto tidak lain dan tidak bukan hanyalah kematian. Ia mati. Kematian seakan merongrong hati dan pikirannya, sehingga membuat Pak Narto merasa gelisah pada malam itu. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kebun, Pak Narto menyempatkan diri untuk menceritakan perasaannya kepada sang istri. Sebut saja Bu Narti, rasa gelisah dari semalam belum juga hilang hingga pagi ini. Setelah menceritakan semua kepada istrinya, Pak Narto pun berangkat ke kebun. Hingga menjelang siang, tepatnya jam 11.45, di saat Pak Narto dalam perjalanan pulang, Pak Narto merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Berkali-kali menoleh, tapi tidak ditemukan siapapun. Pak Narto melanjutkan perjalanannya kembali. Baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba telapak kakinya menginjak buah pinang hingga menyebabkan dirinya terjatuh, lalu terseret ke bawah tebing. Untungnya tidak sampai terjerumus ke dalam jurang. Dengan tertatih-tatih dan berpegangan pada pohon coklat, Pak Narto mencoba berdiri, lalu memaksa berjalan dalam keadaan pincang. Sesampai di rumah, setelah membereskan peralatannya, Pak Narto bergegas pergi ke sumur, berniat membersihkan badan. Begitu melepas pakaian, sontak Pak Narto langsung terenyak ketika melihat bagian dada hingga perutnya dipenuhi bintik merah.
Bintik merah itu seperti kulit yang tertusuk kawat panas. Tapi anehnya, Pak Narto tidak merasakan apapun selain rasa gatal. Kemudian Pak Narto mengenakan pakaiannya kembali, lalu membasuh wajah, membersihkan kedua tangan dan kakinya. Setelah itu Pak Narto masuk ke dalam rumah, duduk di ruang dapur sambil sesekali melihat bintik merah itu di perutnya. Di dalam rumah Pak Narto hanya sendiri, sementara anak dan istrinya tidak tahu perginya kemana. Waktu sudah menunjukkan pukul 14, Pak Narto masih belum beranjak dari tempat duduknya. Raut wajahnya terlihat kebingungan. Tidak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki menuju ke pintu dapur. Pak Narto segera beranjak, bersikap seperti biasa dan berusaha menyembunyikan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Loh, rupanya Bapak masih di rumah. Ibu kira masih di kebun, ujar Bu Narti ketika mendapati suaminya tengah bersantai. Ibu dari mana? Tanya Pak Narto. Dari rumah tetangga, jawab Bu Narti. Setelah berbincang singkat, kemudian Pak Narto beranjak ke ruang tamu. Merasa ada yang aneh ketika melihat suaminya berjalan terpincang-pincang. Bu Narti pun bertanya, "Kaki Bapak kenapa?" "Tidak kenapa-kenapa, Bu. Cuma kesemutan, kelamaan tadi duduk." Pak Narto sengaja berbohong agar istrinya tidak bertanya lebih jauh. Menjelang malam, yang mana pada saat itu Pak Narto sedang meluruskan pinggangnya di atas ranjang. Tiba-tiba Pak Narto merasakan ada pembengkakan di bagian paha sampai ke selangkangan. Tangan Pak Narto mulai meraba, memeriksa bagian paha. Sentuhannya merasakan ada benjolan sebesar kepalan tangan orang dewasa, tapi bentuknya lonjong. Perlahan Pak Narto mulai merasakan sakit yang luar biasa. Rasanya urat di bagian paha seakan terputus. Seketika itu Pak Narto langsung mengerang. Tubuhnya gemetar, napasnya tersenggal, seperti berhadapan dengan maut. Bu Narti yang dari tadi sudah terlelap mendengar erangan suaminya. Seketika itu ia pun langsung terbangun. Melihat suaminya berguling-guling di atas ranjang, membuat Bu Narti panik. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Bu Narti. Tanpa sengaja, Bu Narti melihat bintik merah di bagian perut suaminya. Bintik-bintik merah itu mulai mengembang, seperti halnya air mendidih, atau bisa dikatakan seperti daging yang digoreng di permukaan minyak panas. Dalam keadaan panik, Bu Narti masih saja meneriaki nama suaminya, lalu bergegas meminta bantuan tetangga. Kebetulan malam belum begitu larut dan masih banyak tetangga yang belum tertidur. Dari pintu rumah hingga pintu rumah lain mulai diketuk sambil berteriak meminta pertolongan. "Ada apa, Bu?" tanya salah satu tetangga ketika mendengar teriakan minta tolong. Tolong suamiku mengalami sakit aneh," ucap Bu Narti mengibah. Beberapa orang berbondong-bondong menuju rumah Bu Narti. Sesampainya di dalam kamar, semua orang melihat keadaan Pak Narto. Seketika langsung memalingkan wajah. Sulit untuk dijelaskan. Intinya tubuh Pak Narto terasa lengket, sementara bintik-bintik merah itu satu persatu meletus. Dari tubuh Pak Narto mengeluarkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Bu Narti yang melihat anaknya masih terlelap di samping Pak Narto, segera ia pun membangunkannya dan membawanya ke ruang tamu. Orang-orang yang ada di dalam kamar, satu pun tidak ada yang berani mendekat, apalagi untuk menyentuhnya. Namun ada satu orang yang memberanikan diri meminta izin kepada Bu Narti untuk memeriksa keadaan Pak Narto. Sebut saja Mang Thoir, seorang pria berumur
kurang lebih 40 tahunan. Setelah mendapat izin dari Bu Narti, perlahan Mang Thoir mendekati Pak Narto yang saat itu sudah tidak lagi bergerak, tapi masih terlihat bernapas. Mula-mula Mang Thoir memeriksa detak jantung Pak Narto, lalu memeriksa bagian punggung. Di bagian punggung inilah Mang Thoir melihat luka lebam yang sudah membiru. Kemudian Mang Thoir menempelkan telapak tangannya di punggung Pak Narto. Seketika itu Mang Thoir merasakan ada sentuhan lain yang menarik tangannya. "Seharian ini suami ibu melakukan aktivitas apa saja?" tanya Mang Thoir. "Tadi pagi pergi ke kebun. Itu pun hanya setengah hari. Sorenya dia ada di rumah," jawab Bu Narti. "Jika boleh jujur, sepertinya suami ibu dicelakai orang lain." Mang Thoir memperlihatkan luka lebam di bagian punggung Pak Narto. Orang-orang yang mendengar ucapan Mang Thoir seketika ikut membenarkan. "Ya, benar itu. Aku pun pendapat sedemikian." Lalu Mang Thoir memerintahkan seseorang untuk mencari ayam jantan berwarna putih. Setelah ayam jantan itu didapat, Mang Thoir langsung membelah dada ayam jantan tersebut dan mengoleskan darahnya ke dada Pak Narto. Pengobatan seperti ini sudah dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit, dan tentunya dengan dibacakan mantra-mantra. Ya, walaupun tidak sepenuhnya sembuh. Singkatnya, setelah beberapa jam kemudian, terlihat tubuh Pak Narto sudah ada pergerakan. Meski hanya jari jemarinya saja yang bergerak, tapi setidaknya membuat Bu Narti menjadi lebih tenang. Setelah membersihkan darah ayam di dada Pak Narto, Mang Thoir pun izin pamit. Begitu juga dengan yang lainnya. Keesokan paginya, warga mulai membicarakan mengenai sakit yang diderita Pak Narto. Ada juga yang penasaran karena tidak ikut menyaksikan semalam. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah Pak Narto sembuh pada saat itu juga? Tentunya tidak. Pak Narto sembuh hanya dalam 1 hari saja. Itu pun hanya bisa berbicara dan menggerakkan tangannya saja. Sementara bagian tubuh yang lainnya lumpuh total. Malamnya kondisi Pak Narto kembali memburuk. Bahkan lebih buruk dari malam sebelumnya. Mulutnya terus saja mengunyah lidahnya sendiri. Dari dalam mulutnya keluar cairan nanah bercampur darah yang berbau busuk. Orang-orang yang didatangkan untuk menyembuhkan Pak Narto, tidak ada satupun yang sanggup. Bahkan di antara mereka ada juga yang jatuh sakit. Mang Thoir yang ikut serta dalam penyembuhan, ia pun angkat tangan dan meminta maaf kepada Bu Narti karena tidak dapat menyembuhkannya. Bu Narti hanya bisa pasrah melihat kondisi suaminya yang sudah tidak berdaya bagikan mayat. Orang-orang yang hadir pun turut berduka sembari meneguhkan hati Bu Narti agar tetap tabah. 1 minggu berlalu, tubuh Pak Narto semakin kurus, hanya menyisakan kulit dan tulang. Rambut serta giginya mulai rontok, sementara benjolan yang ada di bagian paha semakin membesar, sebesar kepala orang dewasa. Meski tidak ada tanda-tanda kehidupan, Bu Narti masih tetap sabar mengurus suaminya. Walau sebenarnya sudah tidak sanggup menghadapi ini semua. Tapi hati kecil mengatakan, kasihan. Sebagai seorang istri memang sudah seharusnya mengurus suami. Dikala sang suami sedang sakit, begitu juga sebaliknya. Tepat 1 bulan kurang 2 hari, ada seorang lelaki yang mengalami kejadian aneh. Sebut saja Komeng, salah satu pemuda berumur tua dari warga desa setempat yang umurnya kurang lebih 31 tahun. Komeng yang gemar sekali mencari ikan di malam hari. Pada malam itu, tepat pukul 23.35, selesai memancing, Komeng menyempatkan diri untuk memasang bubu di area sungai yang dangkal.
hanya cukup menenggelamkan bubunya. Setelah memasang bubu, Komeng pun bergegas pulang melalui jalan setapak serta melewati jembatan penghubung. Sebelum sampai ke rumah, Komeng harus melewati area pemakaman. Karena itu jalan yang paling dekat. Bisa juga memilih jalan lain yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sesampainya di area makam, Komeng berhenti sejenak, memilih jalan yang akan dilewati. Hingga pada akhirnya, Komeng memberanikan diri melewati pemakaman. Daripada berputar kembali, lebih baik melawan rasa takut, pikir Komeng saat itu. Suara dari langkah kakinya terdengar menyeramkan. Ditambah lagi suara burung hantu yang bertengger di pepohonan membuat bulu kuduk Komeng berdiri seketika. Komeng terus saja melangkahkan kakinya sambil membawa pancing di atas pundak. Hingga sampai di pertengahan makam, samar-samar Komeng melihat seseorang sedang menggali makam. Perlahan Komeng berjalan mendekat, ingin memastikan siapa orang itu dan kenapa menggali makam di malam hari. Suara ayunan cangkul yang menghantam tanah terdengar jelas di telinga Komeng. Terlihat dari perawakannya, Komeng sudah bisa menebak bahwa orang itu adalah Pak Narto. Suatu pemandangan yang terasa sangat janggal, bahkan membuat Komeng bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bukankah Pak Narto ini sedang sakit? Apa mungkin mataku salah lihat? Tiba-tiba Pak Narto menghentikan ayunan cangkulnya. Ia pun menoleh ke arah Komeng sambil melambaikan tangan. Begitu melihat wajah Pak Narto, seketika tubuh Komeng langsung gemetar. Wajah Pak Narto hitam legam seperti terbakar. Mulutnya menganga lebar, lidahnya menjulur keluar disertai tetesan air liur. Komeng hanya bisa mematung menyaksikan pemandangan yang ada di depannya. Seluruh tubuhnya basah penuh keringat. Pancing yang ia pegang pun seketika jatuh. Cukup lama Pak Narto berdiri memandang ke arah Komeng. Kemudian Pak Narto menjatuhkan diri ke dalam liang lahat yang baru saja digalinya. Sontak hal itu membuat seluruh tubuh Komeng mati rasa. Apa yang disaksikan itu benar-benar membuat saraf otaknya rusak. Entah bagaimana caranya Komeng berjalan agar sampai ke rumah. Sementara kedua kakinya sudah tidak lagi bisa digerakkan. Singkat cerita, keesokan paginya Komeng sudah berada di rumah berselimutkan kain sarung. Badannya masih menggigil. Apa yang dilihatnya semalam masih menghantui pikirannya. Menurut penuturan Komeng, ia bisa sampai ke rumah karena Mang Thoir yang menggendongnya. 2 hari setelah kejadian itu, tepatnya pada malam Jumat pukul 22.30, Pak Narto mengembuskan napas terakhirnya. Orang-orang kembali berdatangan memenuhi rumah Bu Narti. Ada yang mengatakan kematian Pak Narto tidak wajar. Ya, seperti yang dilihat oleh Komeng malam itu. Mulutnya menganga lebar, lidahnya menjulur keluar, disertai tetesan air liur. Namun yang paling mengerikan adalah benjolan di bagian paha Pak Narto seketika pecah, mengeluarkan darah bercampur nanah, disertai ulat-ulat kecil berceceran di ranjang. Sebaiknya kita segera kebumikan Pak Narto sekarang, usul salah seorang warga dan disetujui oleh warga lainnya. Para warga mulai membagi tugas menurut jenazah Pak Narto, menggali makam, serta tugas lainnya. Setelah semuanya selesai, jenazah Pak Narto segera dibawa ke pemakaman. Mengingat malam ini adalah malam Jumat Kliwon dan rasanya waktu sudah semakin larut, warga semakin mempercepat langkah kakinya secara beriringan sambil mengeraskan suara mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sesampainya di tempat pemakaman umum, beberapa warga langsung masuk ke dalam liang lahat. Ketika jenazah Pak Narto diturunkan, tiba-tiba Mang Thoir dikagetkan
oleh seseorang yang mengintip di balik pohon jati. Meski terlihat samar, Mang Thoir dapat mengenali wajah orang itu. Namun Mang Thoir enggan untuk menceritakan kepada orang lain dan dengan segera menurunkan jenazah Pak Narto ke dalam liang lahat agar tidak memperlambat waktu. Setelah mengantarkan jenazah Pak Narto, di saat perjalanan pulang, lagi-lagi Mang Thoir dikagetkan oleh seseorang yang bersembunyi di balik pohon lainnya, seakan mengikuti rombongan pengantar jenazah. "Pak, percepat langkah kakinya, beritahu juga yang lain," bisik Mang Thoir di telinga salah seorang warga. Kemudian Mang Thoir kembali melirik ke arah pemohonan. Tapi orang itu sudah tidak ada, seakan hilang ditelan kegelapan. Sesampai di desa, para warga tidak langsung pulang. Semuanya kembali ke rumah Bu Narti, membantu Bu Narti membersihkan kotoran bekas suaminya. Bau busuk Nana bercampur darah disertai dengan belatung, seakan memaksa mereka memuntahkan isi dalam perutnya. Walaupun sebagian darah sudah mengering, tapi bau busuknya masih tercium. Dari banyaknya orang yang membantu, hanya beberapa orang saja yang masih bertahan. Itu pun karena terpaksa, merasa kasihan melihat Bu Narti. "Kematian Pak Narto sepertinya tidak wajar. Setiap kali aku ingin tidur, aku selalu membayangkan Pak Narto ketika dirinya masih sakit," ucap seorang janda tua, Bu Risma, sambil menggosok ranjang Pak Narto. "Tega sekali orang yang meneluh Pak Narto. Aku tidak bisa membayangkan gimana perasaan Bu Narti setelah ditinggal mati suaminya," lanjut Bu Risma. Sudah, jangan membicarakan kematian orang. Sebaiknya kita selesaikan pekerjaan ini agar cepat pulang," ucap temannya. Setelah selesai, mereka pun izin pamit kepada Bu Narti, yang saat itu masih duduk di bangku merenungi kematian suaminya. Singkatnya, satu persatu teman Bu Risma sudah sampai di rumahnya masing-masing. Kini hanya tinggal Bu Risma yang berjalan seorang diri, karena rumahnya yang paling jauh di antara rumah yang lainnya. Dalam perjalanan pulang, sayup-sayup Bu Risma mendengar suara langkah kaki dari arah semak-semak. Dari suaranya terdengar memiliki jeda yang cukup lama. Satu langkah terhenti, lalu melangkah lagi. Awalnya Bu Risma tidak begitu menghiraukan, tapi semakin lama seakan mengganggu pendengarannya dan memaksa hati serta pikirannya untuk memeriksa. Bu Risma terdiam sejenak, memasang pendengarannya kembali, memastikan ke arah mana suara itu melangkah. Tidak jauh darinya, Bu Risma melihat siluet hitam seseorang berjalan membungkuk. Dari pundaknya terlihat memanggul sesuatu. Perlahan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Bu Risma berjalan mendekat. Setelah berada dekat dengannya, Bu Risma dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu sedang memanggul mayat yang baru saja dikubur. Bu Risma hanya bisa menelan ludah, berdiri mematung dengan tubuh gemetar hebat. Seketika pikiran Bu Risma langsung teringat akan Pak Narto yang baru saja dimakamkan. Tidak diketahui siapa orang yang dilihat oleh Bu Risma karena wajahnya terhalang oleh sesosok mayat. Selain itu, pemandangan Bu Risma juga terhalang oleh kegelapan malam yang hanya bisa dilihat dari warna serta bentuk tubuhnya saja. Setelah orang itu hilang dari pandangan Bu Risma, seketika Bu Risma langsung melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Bu Risma bergegas menuju rumah Mang Thoir, berniat menceritakan kejadian yang dilihatnya semalam. Sesampai di rumah Mang Thoir, "Mang, buka pintunya." Setelah pintu dibuka, Mang Thoir mempersilahkan Bu Risma masuk, lalu menanyakan
maksud dan tujuannya. Maaf Mang, pagi-pagi begini sudah mengganggu ketenanganmu, ucap Bu Risma. Semalam, waktu dalam perjalanan pulang ke rumah, tanpa sengaja aku melihat seseorang memanggul mayat. Sepertinya itu mayat Pak Narto. Lanjutnya, Ibu salah lihat mungkin. Warga sini kan orangnya baik-baik, ucap Mang Thohir seakan tidak percaya dengan ucapan Bu Risma. Enggak Mang, jelas-jelas aku melihatnya langsung, tapi tidak tahu siapa orangnya, ucap Bu Risma. Mang Thohir terdiam sejenak, lalu mengajak Bu Risma pergi ke pemakaman untuk memastikan apakah benar makam Pak Narto ada yang membongkar. Setibanya di sana terlihat kondisi makam dalam keadaan utuh. Tidak ada bekas galian apapun ataupun dirusak orang lain. Tuh kan, aku bilang juga apa, Ibu salah lihat, ucap Mang Thohir. Tapi Mang, sudah, ayo pulang, ucap Mang Thohir memotong pembicaraan Bu Risma. Dalam keadaan bingung, Bu Risma mengikuti langkah Mang Thohir. Entah harus mengatakan apa lagi agar Mang Thohir percaya bahwa yang dilihatnya itu benar-benar mayat Pak Narto. Dari sejak kejadian itu, Bu Risma sering dihantui oleh rasa ketakutannya sendiri. Setiap kali mendengar suara semak di samping rumahnya, perasaannya langsung was-was. Namun seiring berjalannya waktu, Bu Risma sering melihat benda tidak lazim di dalam rumahnya. Bisa dikatakan semacam teror. Bu Risma yang hanya tinggal berdua bersama seorang anak laki-lakinya, sebut saja Hafiz. Malam itu dirinya kembali dikagetkan oleh seseorang berjalan membungkuk melewati depan rumahnya. Orang dengan perawakan yang sama yang pernah ia lihat sebelumnya. Akan tetapi, begitu Bu Risma mendekat ingin memastikan, secara tiba-tiba orang itu pun menghilang dari pandangan Bu Risma. Hal itu membuat Bu Risma merasa curiga akan terjadinya sesuatu. Seketika tubuh Bu Risma langsung menggigil dan kembali duduk di ruang tamu. Suara bising jangkrik yang memekikkan telinga membuat suasana tidak begitu sunyi. Lalu Bu Risma beranjak ke dalam kamar, berniat menenangkan pikirannya. Setibanya di dalam, Bu Risma melihat banyak sawang memenuhi sudut kamarnya. Selain itu, ada seekor serangga yang terbungkus oleh sawang tersebut. Tidak ada yang aneh mengenai sawang itu. Sudah hal biasa jika rumah dipenuhi oleh sawang. Apalagi kondisi rumah dalam keadaan kosong. Hanya saja perasaan Bu Risma seolah-olah mengatakan pertanda akan terjadinya bencana kematian. Bu Risma segera mengambil sapu lidi lalu membersihkan sawang yang mengotori ruang kamarnya. Setelah semuanya dibersihkan dan tidak ada lagi sawang yang menempel di dinding kamarnya, ia pun bergegas merebahkan badannya di atas ranjang. Beberapa saat kemudian, Bu Risma mendengar ketukan pintu dibarengi dengan suara anaknya. Lalu ia pun beranjak membukakan pintu. Dilihatnya sang anak sudah berdiri dengan tubuh yang gemetar, serta raut wajahnya yang terlihat begitu pucat. "Kamu kenapa nak?" tanya Bu Risma penasaran. "Aku melihat orang Bu. Orang itu sepertinya sedang mengintai rumah kita," ucap Habis dengan suara yang pelan. "Masa sih? Apa jangan-jangan?" Bu Risma terdiam sejenak, lalu ia bertanya kembali, "Di mana kau melihatnya?" Kemudian Hafiz mengajak Bu Risma ke dalam kamarnya dan menunjukkan tempat di mana melihat orang itu. "Di situ Bu, dari balik jendela itu aku melihatnya. Dia berjalan membungkuk lalu bersembunyi di balik pohon itu," ucap Hafiz. Tangannya menunjuk ke arah pohon johar. Bu Risma memperhatikan pohon yang dimaksud oleh Hafiz. Setelah dipastikan tidak ada apapun, ia menyuruh Hafiz agar segera tidur.
Lalu Bu Risma kembali ke dalam kamarnya. Keesokan paginya di saat Bu Risma masih terlelap, tiba-tiba ia merasakan sakit di bagian pergelangan tangannya. Ketika membuka mata, sontak Bu Risma langsung terperjerat begitu melihat ada pembengkakan. Pagi itu juga setelah membasuh wajah Bu Risma, langsung bergegas ke rumah Mang Thoir. Di sana ia meminta Mang Thoir menyembuhkan sakitnya, karena Mang Thoir satu-satunya orang yang dapat dimintai pertolongan. Sepertinya ini gigitan kelabang, Bu. Tunggu, saya ambilkan balur dulu, ucap Mang Thoir. Kemudian Mang Thoir mengoleskan balur miliknya ke tangan Bu Risma sembari memijitnya secara perlahan. Apakah masih terasa sakit? Tanya Mang Thoir. Masih, Mang, jawab Bu Risma. Ya sudah, tunggu saja. Sebentar lagi hilang kok rasa sakitnya, ucap Mang Thoir. Sekilas memang ada perubahan. Tangan yang tadinya bengkak kini mulai mengempes. Rasa sakitnya juga perlahan menghilang. Setelah selesai, Mang Thoir memberikan sisi balurnya kepada Bu Risma untuk pemakaian di rumah. Terima kasih, Mang, ucap Bu Risma, lalu bergegas pulang ke rumah. Singkatnya menjelang pertengahan malam, di saat itu Bu Risma sedang makan. Tiba-tiba pergelangan tangannya kembali membengkak. Segera Bu Risma menyuruh anaknya mengambilkan balur di dalam kamar dan memintanya mengoleskan balur tersebut. Namun hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Bukannya membaik, malah semakin menambah rasa sakit hingga tangannya tidak bisa digerakkan. Hafiz yang melihatnya pun merasa heran apa yang terjadi pada ibunya. Kemudian Hafiz memeriksa kening Bu Risma, terasa panas dan berkeringat. Lalu Hafiz menuntun Bu Risma ke dalam kamar dan merebahkannya ke atas ranjang. Saat itu Hafiz masih belum menyadari dan mengira bahwa Bu Risma terkena demam. Ia pun bergegas ke dapur untuk merebus jahe. Setelah selesai, Hafiz meminta Bu Risma meminum air rebusan jahe tersebut. Beberapa saat setelah meminum jahe hangat, suhu tubuh Bu Risma masih belum juga menurun. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Merasa ada yang aneh, kemudian Hafiz menyingkapkan kain yang menutupi pergelangan tangan Bu Risma. Seketika Hafiz langsung terhenyak begitu melihat ada borok kecil di bagian mata tangan Bu Risma. Bukan hanya itu saja, Hafiz juga melihat di bagian ketiak Bu Risma ada benjolan seperti bisul. Hafiz segera bergegas menemui Mang Thoir dan meminta Mang Thoir melihat kondisi ibunya malam itu juga. Kenapa dengan ibu Mufis? Tanya Mang Thoir. Ibu sakit, Mang. Tolong sembuhkan ibuku, ucap Hafiz mengibah. Kemudian Mang Thoir masuk ke dalam kamar, lalu duduk di samping Bu Risma. Saat itu Bu Risma sudah tidak sadarkan diri. Urat di tubuhnya pun terlihat menghitam. Balur pemberianku tadi pagi mana? Tanya Mang Thoir. Ini, Mang, ucap Hafiz sambil memberikan balur. Mang Thoir memperhatikan balur tersebut. Ia memastikan apakah Bu Risma sakit karena balur pemberiannya atau ada hal yang lain. Namun setelah diperiksa lebih jauh, sakit yang diderita Bu Risma disebabkan karena borok yang ada di mata tangannya, sehingga membuat urat-urat tubuh Bu Risma menghitam. Selain itu, benjolan di ketiak Bu Risma juga salah satu penyebabnya. Mang Thoir kembali mencoba mengoleskan balur miliknya di bagian tangan Bu Risma yang membengkak. Tapi itu semua hanya cuma-cuma dan sama sekali tidak ada perubahan. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Mang Thoir dan Hafiz dikagetkan oleh laba-laba harimau yang keluar dari dalam borok Bu Risma. Mang, teriak Hafiz menunjuk ke arah laba-laba harimau tersebut. Seketika itu, Mang Thoir langsung menghindar menjauh dari ranjang Bu Risma. Heran sekaligus takut, bagaimana bisa laba-laba harimau itu keluar
dari dalam tubuh Bu Risma. "Ibu kenapa, Mang?" tanya Hafiz. Mang Thoir hanya menggelengkan kepala. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi pada diri Bu Risma. Kemudian Mang Thoir mendekat dan mengambil laba-laba harimau itu dan membuangnya jauh-jauh keluar. "Sakit yang diderita ibumu, kasusnya hampir sama dengan almarhum Pak Narto. Kamu yang tabah ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini aku dapat menemukan obatnya," ucap Mang Thoir yang segera bergegas pergi mencari obat-obatan dari tumbuhan yang menjalar. Setelah Mang Thoir pergi, Hafiz kembali duduk di samping Bu Risma, mengelap keringat yang membasahi keningnya, sambil sesekali memeriksa denyut nadi, memastikan apakah Bu Risma masih hidup atau sudah mati. Terlihat dari perutnya, Bu Risma sudah tidak bernapas, tapi jantungnya masih berdetak. Kecil kemungkinan bagi Bu Risma untuk sembuh. Dalam keningan malam, sambil menunggu kedatangan Mang Thoir, Hafiz hanya bisa melamun sambil berpangku tangan menatap wajah Bu Risma yang semakin pucat. Tiba-tiba, seketika lamunan Hafiz pecah ketika mendengar suara benda jatuh di depan rumahnya. Hafiz beranjak keluar, memeriksa benda apa yang mendarat hingga menyebabkan bunyi nyaring. Dari sisi kiri depan rumah, tepatnya di depan jendela, samar-samar Hafiz melihat seperti onggokan daging. Begitu mendekat, Hafiz dapat melihat dengan jelas seonggok daging yang sudah membusuk. Sambil menutup hidung, Hafiz menoleh ke sana kemari, mencari siapa yang telah melempar daging busuk itu ke dalam rumahnya. Dan kenapa bunyinya sangat nyaring sekali. Pandangan Hafiz tertuju ke arah pohon juar. Di balik pohon itu, Hafiz melihat seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi. Merasa curiga akan terjadi hal yang buruk, Hafiz kembali masuk ke dalam. Sesampai di dalam kamar, sontak Hafiz langsung terperanjat ketika melihat Bu Risma yang tiba-tiba mengenjang. Kedua kaki dan tangannya seperti terikat. Mulutnya menganga, mengeluarkan sawang yang menggumpal, disertai cairan kental berwarna hitam. Melihat hal itu, Hafiz berteriak histeris memanggil nama ibunya. Tidak ada yang bisa Hafiz lakukan selain menggoyangkan tubuh ibunya. "Bangun Bu, ibu kenapa?" ucapnya disertai isak tangis. "Ibu, jangan tinggalin Hafiz." Seluruh tubuh Bu Risma mulai pucat. Borok yang ada di mata tangannya seketika merambat, mengikuti urat-urat yang menghitam. Sesaat kemudian, Bu Risma meregang nyawa, menemui ajalnya. "Ibu," teriak Hafiz. Hafiz hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Batin Hafiz terasa terpukul menyaksikan kematian Bu Risma yang tidak wajar. Kenapa ibu pergi secepat ini? Yang merawat Hafiz nanti siapa, Bu? Bangun, bangun Bu, jangan mati." Saat Hafiz sedang menangis sambil membangunkan Bu Risma yang sudah tidak bernyawa, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang dari samping rumahnya. Isak tangis Hafiz seketika terhenti. Sambil menyeka air mata, Hafiz bergegas keluar, berharap orang itu adalah suara kaki Mang Thoir. Namun alangkah terkejutnya Hafiz ketika melihat seseorang berpakaian compang-camping berjalan membungkuk memanggul mayat. Pemandangan yang menyeramkan itu hampir saja membuat Hafiz berteriak. Tapi untungnya, secara tiba-tiba tangan Hafiz ada yang menarik ke dalam. "Mang Thoir," bisik Hafiz ketika mengetahui yang menarik tangannya itu Mang Thoir. "Mang Thoir, dari mana saja? Lama sekali." Dengan napas terengah-engah,
Mang Toir hanya memberi isyarat agar Habis tidak mengeraskan suaranya. Tubuhnya gemetar seperti orang yang ketakutan. "Aku sudah menemukan obatnya," ucap Mang Toir. Dari tangannya terlihat memegang tubuhan yang menjalar. "Sudah terlambat, Mang. Ibu sudah mati," ucap Habis. Keduanya bergegas masuk ke dalam kamar. Dilihatnya, Bu Risma sudah terbujur kaku, tidak bernyawa. Dari selangkangannya mengeluarkan cairan darah membasahi ranjang, seperti halnya perempuan yang melahirkan. Perlahan Mang Toir berjalan mendekat, memeriksa tangan Bu Risma, lalu gumpalan sawang yang tersumpal di dalam mulut Bu Risma. "Laba-laba harimau," gumamnya terdengar oleh Habis. "Maksudnya, Mang?" tanya Habis. "Laba-laba harimau yang tadi dilihat rupanya bersarang di dalam tubuh ibumu," jelas Mang Toir. "Dugaanku benar, ibumu diteluk oleh seseorang. Kita lihat dengan jelas dengan mata telanjang. Laba-laba harimau itu keluar melalui borok yang ada di mata tangannya." Habis kembali memeluk Bu Risma, menangis di atas perutnya. Dengan suara paruh, Habis berkata, "Ibuku tidak punya salah kepada siapapun. Dia orang tua yang baik. Semenjak ayahku hilang, ibu yang merawat aku hingga aku tumbuh dewasa. Tapi kenapa penderitaan ini seakan datang bertubi-tubi?" Isak tangis Habis seketika berhenti, perlahan bangkit dari samping ibunya dan berjalan mendekat ke Mang Toir. "Apakah ini ada hubungannya dengan orang yang aku lihat tadi?" "Sepertinya begitu. Aku sempat melihat dia mengelilingi rumahmu, memanggul mayat sambil melambaikan tangan. Rasanya aku mengenali orang itu," ucap Mang Toir. "Siapa, Mang?" tanya Habis penasaran. "Pak Giman. Tapi yang terpenting untuk saat ini, kita urus dulu jasad ibumu," ucap Mang Toir. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak enak jika harus membangunkan warga. Mang Toir dan Habis segera bergegas membopong jenazah Bu Risma ke sumur. Tanpa diperintah, Habis langsung menimba air, menuangkan air ke dalam gentong. Semilir angin yang berhembus disertai suara gemercik katrol yang sudah berkarat seakan berpadu menemani mereka. Selesai memandikan jenazah Bu Risma, keduanya masih disibukkan membersihkan ranjang yang dipenuhi darah dan menatapnya seperti sedia kala. "Kita tunggu besok saja untuk memakamkan ibumu," ucap Mang Toir. Mengingat waktu yang sudah menunjukkan sepertiga malam, sepertinya tidak tega. Habis mengiyakan ucapan Mang Toir, lalu berjalan mendekati jenazah Bu Risma. "Bu, bangun. Sekarang ibu sudah tidak merasakan sakit lagi." Tubuh ibu pun tercium bau harum. Melihat tingkah Habis yang seakan tidak rela ditinggal pergi oleh Bu Risma, Mang Toir pun mendekat dan berusaha untuk menenangkannya. "Kamu harus ikhlas, Wis. Jangan seperti ini. Ibumu sudah tenang berada di sisi Tuhan." Mang Toir bisa bicara seperti itu karena tidak merasakan. Sedangkan aku, Habis menatap ke arah Mang Toir. Mataku yang menyaksikannya, tanganku yang memandikannya, membersihkan kotoran yang menempel di tubuh ibuku. Sejak tadi aku mencoba untuk ikhlas, tapi rasanya sulit. "Kau bicara apa, Fis? Coba tenangkan hatimu. Jangan meratap seperti itu. Ratapanmu itu akan menyakiti ibumu." "Apa kamu tidak kasihan terhadap ibumu sendiri?" Tidak henti-hentinya Mang Toir menenangkan Habis, hingga pada akhirnya Habis pun terdiam dengan sendirinya. "Kamu tidurlah, nanti aku bangunkan besok pagi," ucap Mang Toir. Malam yang pilu itu mereka lewati bersama, hingga tidak terasa Habis tertidur di samping jenazah Bu Risma. Keesokan paginya, setelah mengumpulkan para warga, kemudian Mang Toir membangunkan Habis yang masih terlelap.
Jam berapa ini, Mang? Tanya Apis. Sudah jam 8. Ayo cepat mandi. Warga sudah menunggu di pemakaman, ucap Mang Thohir sambil menyiapkan beberapa alat untuk menggali makam. Ibu di mana? Tanya Apis. Ibu sedang dimandikan di belakang, jawab Mang Thohir. Selesai mandi, keduanya bergegas pergi ke pemakaman. Sesampainya di sana, para warga sudah berkumpul mengukur tanah yang akan digali. Apa ini sudah sesuai ukuran, Mang? Tanya salah satu warga. Tambahkan ukuran panjangnya sedikit saja, kurang lebih 2 cm, jawab Mang Thohir. Setelah tanah itu digali, Mang Thohir mengajak beberapa warga ke rumah Bu Risma, sementara warga lainnya menunggu di pemakaman. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi